Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, qabla tubda ad-dirasah hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lailatukum sa'idah ya ayyuhal ikhwah. Sa'idatun Sa'idatun mubarakah. mubarakah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. وأنت يا Kaifa أستاذ. Ustaz? Alhamdulillah. Ana bi khair wal afiyah. Tayyib, fi hadhihi al-fursa al-maymunah nahnu nastati an nastami'a li ishtiraki ad-daulah al-arabiyyah fi ad-darsi ilmi an-nahwi biduni al-mawani' wal hawajiz fi hali sihha wal afiyah. نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات الجهل إلى نور العلم. طيب. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana caranya praktek mentasrif baik itu fi'il sulasi mazid maupun fi'il sulasi murab rubai. Alaikum antafadu kulal auzan. Diharapkan teman-teman menghafal setiap wazannya agar bisa menyesuaikan kalimat yang mana ketika kalimat itu bisa ditasrif, teman-teman bisa mengetahui akar katanya dan juga bisa mengetahui makna asalnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang al-farqu baina fi'lil lazim wal muta'addi. Jadi eh, kita akan membahas tentang perbedaan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Qabla nastamiru hal ahada minkum ya'rif mal farqu baina fi'il lazim wal muta'addi. Apakah dari teman-teman ada yang mengetahui apa bedanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi? La ahad minkum? Belum ada yang tahu? Belum ada Ustaz. Oke, belum ada. Tayyib. Tayyib. Jadi sebelum masuk ke perbedaan fi'il lazim dan fi'il muta'addi, perlunya kita mengetahui apa itu fa'il dan apa itu maf'ul bih. Ada yang mengetahui apa itu fa'il dan apa itu maf'ul bih? Subjek objek Ustaz. Ayo, fa'il itu subjek, maf'ul itu Objek. objek. Nah, ketika sudah mengetahui demikian, kita masuk ke pembahasan ini langsung mudah difahami. Ya. Baik. Jadi apa bedanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi? Fi'il lazim itu adalah fi'il yang cukup dengan fa'il saja. Contohnya jalasa zaitun. Zaid duduk, tidak butuh objek. Ya. Kemudian misalnya lagi Zaid berdiri. Qoma zaitun, Zaid berdiri. Tidak butuh objek. Kemudian misalnya lagi Ja'a zaitun, Zaid telah datang. La yahtaju ilal maf'ul, tidak butuh maf'ul bih. Nah, ketika ada kata kerja kok tidak membutuhkan maf'ul bih, itu namanya fi'il lazim. Disebut apa? Fi'il lazim. Kalau fi'ilnya itu, kata kerjanya, itu membutuhkan maf'ul bih, semisal saya melihat. Ketika bilang saya melihat, kan harus ada sesuatu yang dilihat. Nah, ketika demikian, maka itu nanti fi'ilnya fi'il muta'addi. Satu misal, makan. Zaid makan, harus ada sesuatu yang dimakan. Zaid makan roti. Nah, roti itu disebut maf'ul bih. Roti disebut maf'ul bih. Kalau misalnya datang, Zaid datang. Sudah, nggak ada yang didatangi. Kecuali kalau mendatangkan, baru itu nanti masuknya ke fi'il muta'addi. Tuh. Misalnya lagi yang fi'il muta'addi, saya mendengar. Harus ada sesuatu yang didengar. Saya mendengar berita. Asma'u khabaran. Sami'a Zaitun khabaran. Zaid telah mendengar berita. Nah, ketika ada kalimat kok membutuhkan maf'ul bih atau objek yang tadi Ari Maulana katakan,
itu nanti fi'ilnya disebut fi'il muta'addi. Gitu ya. Jadi fi'il lazim itu kalimat fi'il yang hanya membutuhkan fa'il saja tanpa maf'ul bih. Sedangkan fi'il muta'addi adalah kalimat fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Nah, terkhusus untuk fi'il muta'addi ini ada kalanya membutuhkan satu fi'il. Hanya membutuhkan satu maf'ul afwan, membutuhkan satu maf'ul bih saja. Satu misal sami'a Zaitun al-adhana. Zaid mendengar adzan. Satu kata, satu aja. Maf'ul bihnya itu satu. Ada kalanya maf'ul bihnya dua. Asal maf'ulnya mubtada dan khobar. Nah, sebenarnya ini kalau kita merujuk ke sini maka sangat meloncat, tidak sistematis sebenarnya teman-teman. Kalau kita merujuk dalam kitab ini loh ya. Tidak sistematis karena belum membahas fa'il dan juga belum membahas maf'ul bih, sudah dibahas fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Belum membahas mubtada dan khobar, sudah disajikan mubtada dan khobar. Nah, ini gunanya untuk apa sih dari Al-Azhar ini? Gunanya ya lebih ke apa ya? Saya sendiri lebih ke apa ya? Promosi untuk kelas nahwu. Jadi nanti bisa tahu lebih dalam terkait ilmu nahwu ketika masuk di kelas nahwu itu sendiri. Gitu ya. Lah, mungkin sedikit saya sampaikan. Mubtada khobar itu misalnya kalimat isi yang berada di awal. Contoh Zaitun qaimun. Zaitun itu menjadi mubtada, qaimun menjadi khobar. Zaid berdiri. Nah, ketika kemasukan donna wa akhwatuha ini nanti zaidun sama qaimunnya ini menjadi maf'ul bih. Donantu zaidan qaiman. Zaidan itu maf'ul bih yang pertama, qaiman itu maf'ul bih yang kedua. Misalnya lagi a'taitu ka khobaron. Saya memberimu berita. A'ta itu memberi artinya. A'ta yu'ti. A'taitu a'ta a'taitu Zaidan misalnya hadiatan. Saya memberi Zaid hadiah. Kalimat yang maf'ul bihnya itu ada dua. Di situ ada Zaid sama apa tadi? Hadiatan sama hadiah. Kemudian ada kalimat maf'ul bih tiga maf'ul. Ini sangat jarang sekali. Misalnya amba'tu Zaidan musafiron. Amba'tu Zaidan musafiron. Atau amba'tu Abdullah Zaidan musafiron. Saya memberitahu Abdullah bahwasanya Zaid itu orang yang bepergian. Nah, pada dasarnya perlu teman-teman ketahui, maf'ul bih itu i'rabnya nasab. Nah, ini belum membahas i'rab ya. I'rab itu perubahan akhir kalimat karena ada sesuatu yang menyebabkan dia berubah harokatnya. Nah, kalau maf'ul bih itu i'rabnya nasab. Salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Nah, rafa itu salah satu tandanya dhammah. Fa'il itu wajib rafa, maf'ul bih wajib nasab. Contohnya yang maf'ul 3 itu amba'tu Abdullah. Abdullah ini maf'ul yang pertama. Zaidan maf'ul yang kedua, musafiron maf'ul yang ketiga. Amba'tu Abdullah Zaidan musafiron. Saya memberitahu Abdullah bahwasanya Zaid itu adalah orang yang bepergian. Baik. Nah, ada kalanya fi'il muta'addi memuta'addikan fi'il lazim. Jadi fi'il lazim dibuat fi'il muta'addi. Satu misal, kharaja keluar. Kharaja zaitun. Kharaja zaitun. Keluar. Dia tidak membutuhkan objek. Baru ketika membasarkan mengeluarkan, lah itu baru. Zaid mengeluarkan harus ada yang dikeluarkan. Tapi kalau hanya keluar saja itu namanya fi'il lazim. Tapi kalau fi'il muta'addi itu nanti membutuhkan maf'ul bih. Misalnya di sini
Fariha bahagia. Diikutkan wazan fa'ala. Fariha artinya bahagia. Fariha zaitun. Zaid bahagia. Sudah cukup. Tapi kalau farroha yang artinya Zaid membahagiakan, nah ketika dalam konteks tersebut maka dia berubah menjadi fi'il muta'addi. Jadi yang awalnya itu fi'il lazim kemudian menjadi fi'il muta'addi dengan diikutkan wazan fa'ala. Kemudian misalnya lagi akhroja dari akar kata khoroja. Khoroja keluar kemudian diikutkan wazan af'ala menjadi mengeluarkan. Akhroja. Akhroja. Akhroja Zaidun as-sayyarah. Zaid mengeluarkan mobil. Itu salah satu contoh fi'il lazim. Yang mana fi'il lazim dirubah menjadi mu'ta'addi. Kemudian ada kalanya diikutkan wazan fa'ala. Jalasa. Duduk bersama. Jalasa Zaidun wa Amran majlisal ilmi. Zaid dan Umar saling duduk di majelis ilmu. Nah, ini bisa diikutkan wazan fa'ala. Poin pentingnya, teman-teman, poin pentingnya ketika kita membuat kalimat, kok kalimatnya itu ada objeknya, harus disebutkan objeknya, maka itu disebut fi'il lazim. Namun ketika kalimat tersebut atau kata tersebut itu tidak membutuhkan objek, maka dia menjadi lazim. Ya, dia menjadi lazim. Salah satu contoh bagaimana caranya kita membedakan antara lazim dan muta'addi. Misalnya gini teman-teman. Sesuatu yang kata kerja yang mana dilakukan oleh sebagian anggota badan ya. Sebagian anggota badan itu nanti disebut muta'addi. Contoh, melihat. Melihat itu kan dilakukan oleh sebagian anggota badan berupa mata. Nadhara Zaidun as-sama'a. Zaid melihat langit. Telinga misalnya, Sami'a Zaidun al-khabara. Zaid mendengar berita. Nah, ketika dilakukan oleh sebagian anggota badan, itu namanya nanti bisa masuk pada kategori fi'il muta'addi. Tapi kalau ketika disebutkan atau dilakukan oleh seluruh anggota badan, maka itu nanti disebut lazim. Misalnya gini, dhahaba pergi. Pergi itu dilakukan hanya kakinya saja atau semua anggota badan. Kalau dilakukan semua anggota badan, itu nanti masuk pada fi'il lazim. Dhahaba Zaidun ilal madrasah. Zaid pergi ke madrasah. Ilal madrasah ini bukan maf'ul bih ya teman-teman. Ini namanya keterangan. Ya, keterangan pergi ke. Nah, itu tadi sedikit pembahasan terkait fi'il lazim dan muta'addi. Baik. Selebihnya nanti coba saya akan tanya satu persatu contoh dari fi'il lazim dan muta'addi. Baik, hal indakum soal. Nam, Ukhti Raihana. Pak Ustadz, mungkin bisa dituliskan nanti contoh-contohnya Ustadz Aywa, fil haqiqah. di grup mungkin. Misalnya, misalnya yang mana? Kasih contoh. Mau Yang contoh? yang tadi disebutkan semua. Aywa. Saya ucapkan Raihana tulis ya. Yes, Ustadz. Misalnya, Syariba Zaitun al-ma'a. Syariba Zaitun al-ma'a. Itu nanti masuk ke fi'il muta'addi. Coba ya, saya tulis. Syariba Zaitun al-ma'a. Aduh, boleh gini. Syariba Zaitun al-ma'a. Soalnya di grup nanti nggak ada harokatnya sama aja. Tayyib. Itu tadi yang fi'il muta'addi. Kalau lazim itu seperti kola atau ja'a zaitun.
Bentar. Bentar, saya akan kirim satu contoh. Nah, itu Ukti Rehana bisa dilihat di grup. Nah, Ustadz. Iya, bisa dilihat itu semuanya. Satu misal, nah ini kitab yang saya sampaikan kemarin itu. Mang Dur, kelihatan? Kelihatan Ustadz. Nah, ini. Jadi kitab yang saya kirim itu, di situ ada fiil, kata kerja, kemudian contohnya. Ini contohnya. Tapi full, nggak ada terjemahnya. Nah, satu misal ini, yang fiil mutaaddi. Akala al-waladu al-khubza. Anak itu makan roti. Nah, ketika, ini kalau dalam bahasa Indonesia, akala ini namanya predikat. Ya, predikat. Oh, betul. Akala ini predikat. Predikat. Kemudian al-waladu ini namanya subjek. Subjek ya. Al-khubza ini namanya objek. Nah, objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Subjek dalam bahasa Arab disebut fa'il. Predikat dalam bahasa Arab disebut fi'il. Nah, ketika fi'il itu membutuhkan maf'ul bih, maka dia nanti fi'ilnya disebut fi'il muta'addi. Eva Ukhtirahana. Fahimti? Baik, saya lanjut contoh lagi misalnya. Syariba. Syariba ini artinya minum. Minum dalam bahasa Arab itu merupakan kata kerja yang mana kata kerjanya itu membutuhkan objek atau maf'ul bih. Kan harus ada sesuatu yang diminum. Nah, sesuatu yang diminum ini disebut maf'ul bih. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut objek, kalau dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Nah, subjek ini i'rabnya wajib rofa. Ya, wajib rofa. Salah satu tanda rofaknya adalah dhammah. Dan kalau objek maf'ul bih ini i'rabnya wajib nasab. Salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian sama yang berikutnya ini Muhammadun, bukan Muhammadin. Jadi syariba Muhammadun, bukan Muhammadin atau Muhammadan. Karena menjadi fa'il. Baik. Mungkin teman-teman agak mungkin bingung ya sebenarnya. Bingung karena emang kitabnya tidak sistematis. Sebenarnya kalau membahas i'rab terlebih dahulu. Iya, salah dah. I'rab terlebih dahulu yang dibahas, kemudian
bahas bab kalimat yang dibaca rofa, kalimat yang dibaca nasab. Ini saya sebagai pemberi apa ya, materi yang singkat saja. Singkat saja terkait fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Gambarannya yang terpenting outputnya minimal teman-teman mampu membedakan fi'il lazim dan muta'addi. Sudah itu titiknya, titik poinnya di situ. Baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan materinya. Tapi Ustaz, lain tuh. Mafi, baik. Nah, kemudian kita membahas tentang mabni atau fi'il maklum dan fi'il majhul. Fi'il maklum dan fi'il majhul. Fi'il maklum, gampangannya ya teman-teman ya. Fi'il maklum itu fi'il yang menyebutkan fa'ilnya. Contoh, qara'a Zaidun. Zaid membaca. Disebutkan Zaidnya. Misalnya, qatala Zaidun Amron. Zaid membunuh Umar. Disebutkan fa'ilnya. Misalnya lagi, syariba Zaidun al-ma'a. Zaid minum air. Disebutkan Zaidnya. Itu namanya maklum. Sudah diketahui fa'ilnya. Ketika kok tidak disebutkan fa'ilnya, ya, tidak ada fa'ilnya, itu disebut fi'il majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Nah, gunanya apa sih ini gunanya? Gunanya dalam penerjemahan. Satu misal, qara'a itu artinya membaca. Bagaimana caranya membahasa Arabkan telah dibaca? Tinggal dirubah harokatnya menjadi quri'a. Kataba menulis, kutiba ditulis. Nasoro menolong, nusiro ditolong. Akala makan, ukila dimakan. Sami'a mendengar, sumi'a didengar. Nah, ini nanti ada rumusnya bagaimana ketika fi'il madi dan fi'il mudhari'. Qatala membunuh, kutila dibunuh. Oke. Jadi bagaimana caranya kita membahasa Arabkan ada kalimat di-nya di depan. Misalnya gini, qatala Zaidun Amron. Zaid telah membunuh Umar. Tapi kalau di mabni majhul kan kutila Amrun. Amr telah dibunuh. Yang membunuh tidak disebutkan. Nah, itu namanya mabni majhul atau fi'il majhul. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ketika fi'il madi, ketika fi'il madi, dzumma awaluhu wa kusyira ma qabla akhir. Jadi di domah terlebih dahulu, kemudian di fathah, di kasroh sebelum akhir. Contoh, kutila. Jadi yang pertama di domah, kemudian sebelum akhir, sebelum huruf terakhir itu di kasroh. Asalnya kan gini, kotala. Kotala artinya membunuh. Bagaimana caranya membahasa Arabkan dibunuh? Tinggal dirubah harokatnya saja. Yang pertama di domah, kemudian sebelum akhir di kasroh. Kotala kutila. Nasoro nusiro. Nadoro nudiro. Kataba menulis, kutiba ditulis. Nah, kemudian bagaimana ketika fi'il mudhari'? Misalnya, kataba yaktubu. Ini agak bisa dibesarkan ya ini. Hmm.
Yak tu bu. Yak tubuh ini kan fi'il mudhari. Bagaimana ketika membuat fi'il majhul? Yak tubuh itu kan artinya dia sedang menulis. Bagaimana caranya membahasa Arabkan ditulis? Tinggal dirubah rokatnya, yaitu Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Di dhammah terlebih dahulu, kemudian di fathah sebelum akhir. Contoh, yaktubu menjadi yuktabu. Tabu. Duh, kok jadi gini. Yuktabu. Ah, yuktabu. Ah, kok jadi gini ya? Kok jadi tidak responsif? Oh, ini. Loh, kok hilang? Sebentar. Oh, dulu. Loh. Yaktubu menjadi yuktabu. Hmm, aduh. Ya gitu pokoknya ya teman-teman ya. Bisa mengira-ngira sendiri ya. Misalnya yang duru menjadi yung doru. Yaktubu menjadi yuktabu. Yang suru menjadi yun soru. Yadhabu menjadi yudhabu. Yaktulu menjadi yuktalu. Jadi di domah dulu awalnya, kemudian di fathah sebelum akhir. Yaitu nanti sudah mengandung makna di atau terjemahnya sudah terdapat di belakangnya. Tuh. Di dhammah terlebih dahulu, kemudian di akhir, sebelum akhir di fathah. Yak tu bu menjadi yuktabu. Yuktabu. Tayyib. Hadi hiya al-mabahis fima yata'allaq bi fi'lil ma'lum wa kadzalika al-majhul. Terkait fi'il ma'lum dan majhul ada yang bertanyakan? Kalau udah ada, habis ini saya praktek menanyai satu persatu teman-teman ya. Tayyib, akhi murabbi, tafadhol. Afan Ustadz, ini saya mau nanya yang bagian fi'il lazim dan muta'addi Ustadz. Am. Ustadz, kalau untuk membedakan itu fi'ilnya lazim atau muta'addi, apakah ada kaidah tersendiri Ustadz? Apakah apa kita yang ngira-ngira sendiri atau bagaimana? Oke, tayyib. Yang pertama, bagaimana caranya kita membedakan kalau tidak tahu kalimatnya, minimal kita tahu terjemahnya. Dari terjemahnya kita bisa mengira-ngira ini butuh fa'il atau ini hanya butuh fa'il atau hanya butuh maf'ul bih juga. Misalnya, satu misal, akala, kita mengetahui artinya makan. Nah, itu pasti ketika kita tahu makan, lah makan ini kan butuh maf'ul bih, butuh objek. Oh, berarti ini fi'il lazim, yang pertama. Kemudian yang kedua caranya, ketika kalimatnya setelah fa'il itu ada kalimat yang mana harokatnya fathah, salah satunya. Misalnya, akala zaitun khubzan. Murabi nggak tahu terjemahnya sebenarnya. Tapi berhubung di situ ada khubzan, oh ini berarti fi'il muta'addi. Gitu.
Pak, kemudian bagaimana caranya kita mengetahui kalau dia itu nggak ada harokatnya sama sekali semuanya? Nah, langkah yang pertama harus melihat komus terlebih dahulu biar tahu terjemah fiilnya. Gitu. Itu tadi caranya bagaimana mengetahui dia fiil lazim atau fiil muta'addi. Apakah mengira-ngira? Bisa mengira-ngira ketika kita sudah tahu terjemahnya. Jadi gampangannya kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja itu butuh butuh subjek saja. Itu lazim. Kalau kata kerja itu membutuhkan objek juga, maka itu masuk pada ranah fi'il muta'addi. Gitu akhi murabbi. Afwan Ustaz, berarti fi'il muta'addi itu wajib nggak harus dikasih maf'ul? Aywa. Harus Ustaz ya? Ya, kalau nggak ada itu nanti belum mufid. Contoh ya, eh, kecuali kalau sudah maklum. Biasanya dalam percakapan cukup. Di mana Zaid? Zaid sedang makan. Sudah cukup. Tapi kalau dalam tulisan itu nanti disebutkan objeknya, disebutkan maf'ul bihnya. Karena kalau dalam tulisan itu nanti harus jelas. Tapi kalau hanya dalam percakapan, ketika sudah maklum, ya tidak usah diperjelas. Misalnya, Zaid di mana? Zaid sedang makan. Titik. Itu. Ustaz, kayak contoh akala itu kan muta'addi tadi ya. Akala itu kan muta'addi, ya tadi ya. Ya, naam. Ustaz, kalau akala Zaidun itu kan Zaid sudah makan. Bukankah itu sudah jumlah mufidah Ustaz? Aywa. Apakah dalam susunan itu juga wajib mendatangkan maf'ul Ustaz? Ketika tidak maklum. Jumlah Itu? mufidah itu jumlah Nah, yang terdiri dari dua kata atau lebih. Sudah cukup. Dua kata atau lebih. Itu sudah disebut jumlah mufidah. nah Ustaz, syukron ala husni ijabatikum. Aywa, Maaf baik. Ustaz, ini agak rame soalnya di luar. Aywa. Jadi sekiranya kalimat itu kok membutuhkan maf'ul bih atau mustami atau mukri orang yang baca itu tidak bisa memahami ketika tidak disebutkan maf'ul bih ya harus disebutkan maf'ul bih. Baik. Intinya di situ tidak ada keterangan wajib atau tidaknya. Ketika ketika kok disebutkan ketika tidak disebutkan kok tidak bisa dipahami ya disebutkan karena itu tujuan dari menulis gunanya untuk memahamkan orang yang membaca. Tapi sekiranya sudah maklum ya enggak. Tapi kalau dalam Berarti, ucapan bebas. Nah, berarti Ustaz, mufid itu yang kita ajak bicara tadi ya? Aku aywa. akan mufid apa enggak itu tadi ya? Nah, Oh ya. tapi kalau dalam Oh. tulisan, kalau dalam tulisan itu yang membaca kan orangnya beda-beda. Pemahamannya beda-beda. Makanya kalau dalam tulisan itu jelas, jelas. Tapi kalau dalam ngomong, door to door atau depan empat mata, ya kalau yang diajak bicara itu sudah paham, misalnya disebutkan failnya saja ya sudah cukup. Gitu. Nah, Ustaz, syukron ala husni ijabatikum Ayo, Ustaz. afwan. Tayyib, akhi Ari Maulana. Nah, Ustaz, apaan? Masih ada yang belum ngerti Ustaz. Tadi itu rumus untuk memajukan fi'il maklum, fi'il madi kan, Ya, doma awaluhu, wa kusiroma qabla akhirih Ustaz ya. ya, nah. Nah, kalau untuk kasus yang madda yamudu dan fa'ala yufa'ilu, bagaimana caranya Ustaz? Fa'ala yufa'ilu dan madda yamudu caranya. Cara dijadikan maklumnya Ustaz. Kalau madda itu tinggal mudda. Muda yumaddu Ustaz. Aywa, yumaddu. Nah, kalau yang qatala atau fa'ala Fa'ala, fa'ala orang yang saling 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 bekerja. menolong, saling bekerja. Saling bekerja. Fa'ala.
Aywa, ini pertanyaan bagi saya nih. Saya belum berani menjawab. Ah, fu'ila, fa'ila. Aywa, saya belum tahu. Nanti kalau sudah ada jawabannya saya akan jawab. Saya takut Ah, salah. nah, Ustaz. Satu lagi minta contoh yang fi'il rubai, Ustaz. Contoh fi'il rubai dijadikan maklum, Ustaz. Misalnya, rubai yang majid atau lazim? Kok majid? Majid atau Eh, huruf oh, asli? asli boleh, Ustaz. Waswasa, wuswisa. Waswasa, waswisa. Oh, nah. Waswasa. Waswasa, waswisa ya. Aywa. Pokoknya, Waswisa, waswasu ini. aywa. Pokoknya kalau fi'il madhi di domah awalnya dan di kasroh sebelum akhir. Itu kuncinya. Oke, oke. Nah, Ustaz, syukron kasiron. Afwan. Habis ini saya akan cari ya di kitabnya. Oke, Tayyib. Khalas, akhi Ari Maulana. Nah, Ustaz, Tayyib. Qala yakulu. Kok qala yakulu? Fa'al, kotal, fa'ala, fa'ala. fa'ilu. Nah, Kalau yang fa'ala itu tinggal fu'ila. jadi domah ya, Ustaz. Aywa, Fu'ila. fu'ila. Kalau Oh, nah. yufa'ilu, apa ini? Yufa'ilu, Yufa, yufa'alu. yufa'alu. Nah, Fu'ila, yufa'alu. nah, Futila, yukotalu. Nah, Ustaz. kutila, yuqatal. Futila, yukotalu. Nah, Aywa, syukran jazilan ala husni soalik. nah, Ustaz. Kata kutiba. Qatala. Insya Allah apa ya? Apa? Duh, waduh, hilang semua. Tayyib, asal akhir, nah, akhi Swardi. Ya, sekerasa mirip tadi sebenarnya pertanyaan dari Maulana. Oh, Ini nah, untuk fiil mudhari, apakah semuanya bisa, Ustaz? bisa. Bisa semua, Ustaz. Seperti yang apa Madda harokatnya. panjang. Madda panjang, mudah dipanjangkan. Hmm, Nah, kecuali kalau benda tidak bisa kalau isim. Ini khusus pada fiil saja. oh, nah, Ustaz. Ya, kayak baris ketiganya, Ustaz, seperti dorobayad ribu. Ya, dari yang biasanya itu yang tadi kasih berikan contoh, hampir semuanya berharakat doma. Kalau doroba yadribu berarti yadribu berarti yudrobu. Seperti Nah, itu satu ya. nah, Yudrobu. yudrobu. Nah, Ustaz. Keren, Ustaz. Afwan. Tayyib, sa'utikum al-waqt li kita bazil amsilah an fi'il lazim wal muta'addi. Saya beri waktu untuk nanti akan saya tanyai satu contoh terkait fi'il muta'addi dan satu lagi contoh terkait fi'il lazim. Kemudian akan saya pertanyakan
caranya apa itu? Bagaimana caranya merubah fi'il madhi atau fi'il mudhari ke bentuk majhul. Nanti akan saya sebutkan fi'ilnya. Misalnya gini, kataba. Nanti teman-teman menjawab kutiba. Nasoro, nusiro. Yansuru, yunsoru. Nah, gitu nanti saya akan sebutkan fi'ilnya, teman-teman sebutkan majhulnya. Tayyib. Qabla tubda man ladzi yurid riba. Siapa yang mencoba lebih dahulu? Tayyib, Ukhti Raihana. Naam Ustaz. Coba dibuat fi'il lazim. Fi'il lazim. Hmm, Kharaja Muhammadun. Naam. Kharaja Muhammadun. Zaid keluar. Kemudian yang mutaaddi. Em, Tinggal hmm, diikutkan wazan kharraj, wazan fa'ala menjadi kharraja atau akhraja. Kakak muta'addi. Qiraat. Tunggu Ustaz. Qara'a, Yang butuh. Qara'a, qiraatun atau qara'a Ustaz? qara'a yang Qara'a, qara'a Fatimatun kitabun. hmm. Hmm. Oke. Jadi sedikit saya tadi menyinggung ketika dia objek maka i'rabnya wajib rofa. Gitu. Wajib nasab. Ketika dia maf'ul bi, i'rabnya wajib nasab. Salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Jadi kitaban bukan kitabun. Berarti qara'a Fatimatun kitaban. Naam sahih. Tapi dalam hal ini, dalam konteks menerjemahkan, ketika fa'ilnya itu mu'anas, maka nanti kata kerjanya itu ditambahi tak yang bersukun as-sakinah. As-sahih, qara'at Fatimatu kitaban. Kitaban. Oh, kalau maf'ul binya tetap ini ya Ustaz. Tidak perlu ditambahkan ini lagi. Tetap kitaban. Naam, kitaban. Dia hanya merubah harokatnya saja. Karena menjadi maf'ul bih, maka i'rabnya wajib nasab. Nah, Ustaz. Baik, sekarang silakan dirubah. Nasoro, Nasara nusiroh. kataba, Kutiba. doroba, Duriba. kanasa. Kunisa. Baik. Yang fi'il mudhari'nya. Yaktubu. Uh, yak Yuktabu. Nah, yansuru. Yunsaru. Yabahasu. Yubahasu. Yangduru. Yunsaru. Yungduru. Baik, syukran jazilan ala husni ijabatik. Nah, Ustaz. Oh. Baik, wal'an akhi Heru Herlambang. Naam, Ustaz. Naam, udkur misalan an fi'lil lazim. Fi'il lazim. Karuma. Karuma. Naam, sahih. Ija'al jumlah. Jumlah. Karuma. Ij'al jumlah min fi'il karuma. Naam, sahih. Mal mana karuma? Karuma apa? Mulia, dermawan. Nah, mulia, naam, mulia, sahih. Mulia.
Dan udkur Eh, fa'il fakat. Udkur fa'il fakat. fa'il faqat. Ij'al jumlah. Nah, Aywa. ya, jumlah. Kana rajulu eh, rajulan karuma. Nah, Udkur fa'il fakat. fa'il faqat. Aywa. Ij'al Jumlah fi'liyah fakat. jumlah fi'liyah. Aywa. Alladhi yatakawanu min fi'il wa Min fa'il. karuma. Oh, karuma Muhammadun. Naam sahih. Karuma Muhammadun. Kemudian rubah menjadi muta'addi. Muta'adi. Akrama Aliyun Muhammadan. Aywa, tayyib. Ali memuliakan Muhammad. Tayyib, syukran. Wal'an anil ma'lum wa kadzalika majhul. Nasoro, Nah, Nasoro nusiro. qatala, Kutila. nadhara, Nuziro. sami'a, Sumi'a. dakhala, Dukhila. qatala. Qatala. Kutila. Naam, sahih. Wal'an fi'lul mudhari' yansuru, Yunsaru. yadribu, Yudrabu. yaqtulu, Yuqtalu. yastaghfiru, Yastaghfiru. Yastaghfiru. Yustaghfaru. yasta'milu. Yusta'malu. Naam, sahih. Ij'al jumlah mufidah min ma'lum wa kadzalika majhul. Maklum juga mansul. Jumlah min fi'il madza Ustaz? Aywa. Masalan qara'a. Qara'a. Eh, Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Aywa. Al-misal min fi'il majhul kaifa? Eh, Quri'al Qur'ana. Nah, Quri'al Qur'ana faqat. Nah, sah. Cukup. Cukup. Ayo. Yakfis. Yakfi. Al-Quran itu telah dibaca. Ya. Nah, tayyib. Walakin akan tetapi setiap kalimat kok jatuh setelah mabni majhul atau fi'il majhul, nanti tarkibnya adalah naibul fa'il. Jabatannya menjadi naibul fa'il. Nah, naibul fa'il ini i'rabnya wajib rofa. Wajib rofa. Nah, berarti quri'a al-Qur'anu. Quri'al Qur'an. Naam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Naam. Syukran jazilan ala husni ijabatik. Afwan. Tayyib, akhi Mulki. Ustaz. Tayyib, udkur misalan an fi'lil lazim wa kadzalika al-muta'addi. Fi'il lazim, fi'il muta'adi. Fi'il lazim al-misal dakhala yadkhul. Naam. Amma fi'lil muta'addi? Fi'il muta'adi doroba. Naam. Walaan ij'al jumlah. Ij'al jumlah mufidah ya Ustaz. Ayo. Jumlah fi'liyah. Dakhala Muhammadun al-fasla. Ayo. Dakhala Muhammadun ilal fasli. Naam. Wa ammal muta'addi? Fa ammal muta'addi doroba Zaidun kalban. Ayo, sahih. Daraba Zaidun kalban. Naam. Hunaka qalil anit tashih. Ada sedikit tashih
atau mudakhalat. Ketika kita menggunakan amma, maka di belakangnya harus diberi fa. Misalnya, wa ammal misal min fi'lil mudhari' fahuwa, ada fa'nya. Kalau dalam kitab, wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila. Nah, Nah, wa am wa amma alamati raf'i fatakunu. Ada fa-nya di dalamnya. Pokoknya setiap ada amma itu harus ada fa-nya. fa-nya itu fa jawab bisa deh. Aywa. Maaf. Wal an fi'il lazim fi'il ma'lum maka dalika majhul. Nasara Nasara nusira. yansuru. Yansuru yunsaru. Oke. Yasta'milu Yasta'milu yusta'malu. ista'mala. Istamala ustu'mila. Naam sahih. Wal an ijal jumlah. Maklum awalan summa majhul. Bina maklum. Bina maklum awalan Ustaz. Aywa. Ala farhatik. Al-mufradat ala farhatik. Eh, Qara'a Muhammadun al-kitaba. Hah? Lagi? Qara'a Muhammadun al-kitaba. Aywa sahih. Kemudian dibuat majhul. Majhulnya bina majhulnya Quri'al kitabu kulla yaumin. Naam sahih. Kitab itu dibaca setiap Hari. hari. Nah, sahih. Syukran jazilan ala husni ijabatik. Alhamdulillah. Afan Ustaz. Nah, walan akhi Muhammad Syahrul Wardan. Nah, Ustaz. Misal lazim wal mutaaddi. Lazim awalan. Nah, Ustaz. Lazim. Awalan, lazim terlebih dahulu. Nah. Lazim. Jalasa. Nah. Kemudian yang mutaaddi Julisa. itu Kok Julisa? Apa? Jalasa yujilu. jalasa artinya Nah, apa? Jalasa artinya apa? Telah duduk. Telah duduk. Dia tidak butuh maf'ul bi ya. Oh, nama. Jalasa. Berarti cari kalimat yang sekiranya kata kerja tersebut butuh objek. Kata kerja apa yang butuh objek? Coba contoh aja. Doroba. Nah, udah cukup itu sudah jadi mutaaddi itu. Nah, Ustaz. Ayo. Doroba. Doriba. Nah, belum waktunya pembahasan di situ. Oh. Doroba. Nah. Yajribu. Nah. Doroba yadribu. Apa nih? Ayo, nah, sahih. Sekarang coba dirubah. Maklum ke majhul. Doroba Ilal maklum, Ustaz. Oh. Nah. Ya. Majhul. Doroba yadribu maklum. Nah, Ustaz. Ya, benar. Duriba yudrobu. Nah, sahih. Kanasa yaknusu? Kanasa yaknusu. Kunisa yaknusu. Kunisa yuknisu. Yuknasu. Yuknasu. Apa nih? Sahih. Enak-enak tadi tak awali dulu. Kanasa. Nanti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kunisa. Nah. Yaknusu. Ya, nama Ustaz apa Ustaz? Karir Ustaz. Kotala
Yaqtulu. Dan. Langsung aja sebutkan majhulnya. Oh, Kotala, kutila. qatala kutilu. Qatala kutilu. Kutila. Qatala kutila. Nah, yaktulu, Naam Ustaz, afan, karir. yaktulu, Yaqtulu yuqtalu. yuktalu. Yuqtalu. Nah, sahih. Tayyib, syukron. Afan. Ari Maulana. Apaan Ustaz? Tayyib, coba buat sebutkan aja satu kata kerja lazim dan satu kata kerja mutaaddi. Roja'a Roja'a itu mutaaddi atau lazim. eh, lazim. Nah, Roja'a mudarrisun. nah, sahih. Fal mutaaddi. Contoh yang mutaaddi. Roj Roja'a mudarrisun taliban. Aywa, sahih. Tayyib. Nah, Al-an ghayyir ila mabni majhul. Fa'ala, nah, fu'ila, nasara, nusiro, istaghfara, ustagfiro, yansuru, yunsoro, yaktulu, yuktalu, yastaghfiru. yustagfaru. Aywa, tayyib. Syukran jazilan ala husni ijabati. Apaan Ustaz? Akhi Suwardi, al-akhir, Akhi Suwardi. Ya Ustaz, Tayyib. Fi'il lazim, uktubur. darosa. Nah. Hah? Apa artinya darosa? Darosa belajar Ustaz. Lazim apa mutaaddi? Lazim Ustaz. Loh, kenapa lazim? Zaid Oh, belajar ilmu. oh mutaaddi Ustaz ya. Aywa, mutaaddi. Kalau lazim, coba lazim. Darosa. Hah? Kenapa Ustaz? Darosa. Darrosa, mengajar itu. Dur- Apa? Oh, itu ya. Saya kurang tangkap Ustaz. Aywa, kata kerja yang tidak butuh objek. Coba sebutkan kata kerja bahasa Indonesia saja. Ini pertanyaan bahasa Indonesia ya. Buat kata kerja yang tidak butuh objek. Ayo apa? Eh, Ayo, tadi Ustaz ya. ayo kita belajar Oke. bahasa Indonesia. Durrisa Ustaz ya. Belum. Sebentar, kita belajar bahasa Indonesia dulu. Sebutkan kata Ustaz. kerja yang tidak butuh objek. Ayo apa? Kerja yang tidak butuh objek. Eh, Darrosa Putihah. Bahasa Indonesia dulu. Oh iya. Iya. Eh, Khalid apa ya? Khalid dipukul. Khalid dipukul. Salah ya. Khalid di Coba Akhi Ahmad Solikun. Ya na'am Ustaz. Coba buat contoh bahasa Indonesia saja, kata kerja yang tidak ada objeknya atau tidak butuh objek. Solikun datang Ustaz. Datang sudah. Gitu Suwardi. Hmm. Dia tidak butuh objek. Datang ya datang sudah cukup. Nggak butuh objek. Nggak ada sesuatu yang dikenai pekerjaan. Nah itu. Ja'a. Ja- Nah, Ja'a Khalid. nah, coba yang mutaaddi. Syukran Akhi Ahmad Solikun. Na'am Yang Ustaz. ada objeknya Ustaz. Ewa? Yang ada objeknya Ustaz. Ada objeknya. Yang ada objeknya ya. Nah, Eh, Bahasa Arab ya. Darosa Khalidun Lughatan Arabiyyatan. Naam, alhamdulillahirabbil alamin. Li'anna Suwardi qad fahima, karena Akhi Suwardi sudah mampu menyebutkan kata contohnya. Hayanah tatim bilhamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hada ma yumkinuna an uqaddimakum. Syukran jazilan ala husni timamikum. Ilal liqa yaumil Isnin. Sampai jumpa lagi di hari Isnin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazilan Ustaz. Barakallahu fikum. Syukran, Ustaz.